sini kalian sudah pada tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Ya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sejarah lahirnya Pancasila dan tokoh-tokoh yang berperan penting untuk membangun Pancasila. Dan sampai sekarang Pancasila masih berdiri tegak sebagai landasan masyarakat Indonesia dan ideologi negara Indonesia. Mari kita lihat video cuplikan berikut. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPU-PKI. Sidang pertama BPU-PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar, filsafat, dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kekerabatan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, yang Maha Esa. Saya namakan ini adalah sebagai seorang pemerintah bahasa. Artinya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan adil. Demikian kata Soekarno. Sidang BPU pun berakhir dan kemudian hasil dasar negara. Dasar negara kemudian dibahas dengan mendalam oleh panitia berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian permukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPU-PKI tanggal 1 Juni 1945. Tentang kenapa Pancasila dijadikan landasan penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia. Karena Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan budaya. Nah, penerapan Pancasila sebagai landasan kurikulum dalam pendidikan Indonesia ini bertujuan untuk membangun generasi yang berkualitas, memiliki rasa cinta, dan tanggung jawab terhadap tanah air Indonesia, serta mampu ikut serta berkontribusi terhadap memajukan bangsa dan negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan kurikulum pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan secara sistematis dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, demokrasi, gotong royong, dan kebinekaan. Nah, nilai-nilai inilah yang sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda
yang memiliki sikap saling menghormati, menghargai, serta saling bertoleransi dan peduli terhadap sesama. Lalu bagaimana jika Pendidikan di Indonesia tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan pembuatan kurikulum? Mungkin generasi muda akan kehilangan pemahaman yang mendalam, nilai-nilai kebangsaan, dan tidak mengerti bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara penerapannya dengan saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Tanpa menerapkan Pancasila sebagai landasan, mungkin pembentukan karakter generasi muda menjadi kurang konsisten. Transisi kurikulum pendidikan adalah proses perubahan atau pembaruan kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk memperbaiki dan memperbarui atau mengadaptasi kurikulum yang ada. Dalam dunia pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum adalah hal yang tidak asing lagi. Sejak berdirinya Republik Indonesia telah beberapa kali mengubah kurikulum pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Bahwa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia memiliki implikasi dan signifikan terhadap sistem pendidikan nasional. Kurikulum yang dulu seperti Rencana Pelajaran di tahun 1947 dan Rencana Pendidikan di tahun 1964 yang bertujuan hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan keterampilan siswa. Karena itu, kurikulum yang sekarang seperti kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 itu memiliki tujuan yang lebih kondusif serta berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Adapun strategi-strategi yang bisa kita terapkan, yang pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur. Seorang guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ini menentukan pembelajaran yang jelas, merancang urutan materi yang logis, dan memilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menerapkan pendekatan pembelajaran aktif. Menciptakan kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara aktif dapat meningkatkan keterlibatan pemahaman mereka. Contohnya, sebagai guru sains, kita dapat menggunakan eksperimen laboratorium, observasi lapangan, atau proyek penelitian untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya, kita dapat mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana tentang reaksi kimia atau membuat proyek penelitian tentang polusi lingkungan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan diskusi. Membuka ruang bagi siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui pertukaran ide dan pemikiran mereka masing-masing. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, tentu ini akan sangat memudahkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang baik, karena kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan teknologi kita bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang mudah dan tidak monoton. Selanjutnya yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa dapat membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta memperbaiki kinerja mereka. Dan tentu seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang ada, ini juga memiliki dampak negatifnya. Maka dari itu, peran kita sebagai seorang guru harus bisa mengajarkan dan mengarahkan kepada mereka untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan mengajarkan kepada mereka arti norma-norma kehidupan agar mereka bisa menghadapi kehidupan di masa depan dan tantangan di masa yang akan